Ini kita akan lihat dia di dalam kandang yang udah gue buat nih. Ini ada kandang yang udah gue buat nih. Tuh, keren kan? Lu seneng gak lu lihat tuh? Kandang baru tuh. Kandang yang gue buat nih guys. Ada daratnya kayak hutan, pantai, pasir, terus air laut. Ini air laut. Terus ada air tawarnya juga. Ini cara yang benar piara kelomang ya. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya guys. Di-like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita guys. Kalau kalian punya pendapat, di komen juga ya. Channel ini masih sama kok guys. Indo Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Guys, hari ini gue punya kejutan buat kalian. Gua itu mau bikinin kandang buat peliharaan baru raksasa gua nih. Waduh, ini raksasa ngeri banget karena gua dapet dari Kokris ya. Main video viral banget kebetulan waktu pas di rumahnya Kokris. Nah, kita tuh dikasih 3 nih spesimen buat kita riset. Umurnya yang satu ada yang 40 tahun ya, lebih tua dari gua. Jadi gua udah siapin kandang di sini nih sebenarnya. Kita mau kasih dia kandang yang cukup gede ini. Jadi gue udah siapin akuarium, gue udah siapin tempat minum, terus udah siapin garam buat airnya nanti, terus udah siapin water dish. Oh ya, ada kawatannya juga ini. Jadi kita pengen bikin kandang di sini ya, tapi harus kasih tutup guys. Jadi ini nggak bisa langsung. Terus gue udah siapin sekat juga karena kita harus sekat 3. Ya, jadi gue mau bikinin ini nih. Piaraan barunya mana tapi dia nih? Gimana dia? Oh, di sini nih. Coba kita buka dulu ya. Jadi ada di sini nih. Yang baru kita ada 1, ada 2, ada 3. Yang ini nih yang tua nih. Jadi ada 3. Kita akan coba bikinin kandang buat mereka bertiga ini. Yang jelas ini gede banget guys, lihat. Super jumbo. Udah gua siapin ya. Ada 2 kaca. Sebenarnya ini salah. Kita udah siapin 2 kaca ini. Kita akan tempel dia di sini dan di sini. Ya, satu di sini, satu di sini kurang lebih. Fungsinya adalah part ini itu adalah part tanah ya. Part yang ini part tanah. Terus part yang ini itu part setengah pasir, setengah tanah. Terus part yang ujung adalah part air laut. Jadi ntar water dish itu akan ada di sini. Untuk air bersihnya air tawar. Jadi harus ada air tawar, air laut. Nah, ini biasa kalian bikin akuarium buat kelomang pasti kan lupa ya, cuman ditaruh di besi gitu. Nah, harusnya begini nih. Tinggal kita silikon aja ini guys. Waktunya kita mensilikon ya. Jadi ini dikasih silikon biar airnya kagak tembus guys. Karena di sini tuh mau full air laut kan. Air asin maksudnya. Jadi kita kasih silikon biar airnya nggak tembus ke sini, tidak mengkontaminasi air tawar kita dan pasir-pasirnya ya. Nah, ini cara yang gue pelajari nih kemarin nih waktu pas kita main nih. Diajarin sama sepuh-sepuh itu guys, gokil. Dia nggak boleh ada jarak loh itu. Iya. Maksudnya jarak? Nanti nggak boleh terbuka dikit rongganya, itu yang di bagian bawah. Ini yang di bagian bawah? Kalau dia ada jarak rongga bisa keluar dia. Nah, ini udah jadinya begini nih guys. Tutupnya doang tapi ini. Itu baru kelar di silikon, tapi masih berantakan. Kita akan rapiin pakai silet ya, pakai gunting. Jadi dengan bahan-bahan seadanya aja bisa jadi bagus ini guys harusnya. Kaca juga, ini kacanya bekas.
Ntar kita spill lah harganya berapa kira-kira guys ya. Total pembuatan semuanya kurang lebih kagak nyampe 300.000 kayaknya ini untuk kaca segede gini ya. Kita harus tunggu ini kering dulu. Lama ya. Besok paling ya baru bisa kita lanjut. Nah guys, ini ceritanya udah kering ya. Ini setelah udah seharian. Nah, gue mau bersih-bersih dikit lah ya. Bekas-bekas silikonnya. Biar dia agak rapi aja. Sebenarnya nggak usah rapi-rapi lah. Ini kan bukan buat dijual nih. Pemakaian sendiri. Jadi ini pada akhirnya gue miringin. Soalnya kita butuh jarak nih, kira-kira dia buat lewat kan di atasnya sini. Nah, jadi ini kan isinya nanti pasir kokopit. Nah, sini isinya pasir only. Di sini banyak kokopitnya. Ini karena banyak tanah. Di sini banyak pasirnya kayak transisi mau ke laut gitu kan. Terus ini air laut nih. Jadi ceritanya gitu. Ini bikin kandang kelomang yang bener tuh wujudnya kayaknya harusnya begini guys. Jadi biasanya kan orang biasa taruhnya di ember gitu kan. Taruhnya di baskom. Nah bisa sih, tapi harus dikasih fasilitas kurang lebih begini nih biar nggak cepet mentong. Oke lah ya. Ya nggak usah terlalu bersih lah ya. Kita mau tes ya. Kita anjir lah, sulit banget nih kehidupan gue. Kalau lagi ngerjain sesuatu ini kalau gerabak-gerabak gampang ya. Kalau lagi ngerjain gini sulit guys. Nah. Tes dulu pakai air ini. Wah, menyenangkan sekali nih, kayaknya cukup ya. Agak miring dikit ini tempat ini. Ya, jadi sini harusnya agak becek, situ kering, sini air, laut ya. Oke, mana kelomang kita? Di sini kelomang kita. Sementara ditaruh ke sini dulu guys. Tuh. Kita coba ya pakai yang sedang aja ya. Ini kita tuh, wih, gokil. Wah dia seneng banget tuh berenang di situ berenang. Mantep bener ini. Ini yang sedang nih, ini bukan yang gede nih. Ini masih yang sedang guys. Mantep ya, tuh. Yang ini cangkangnya hitam. Harusnya sih kita beli cangkang lagi ya. Harusnya kita beli cangkang beberapa taruh di sini, di situ. Nanti gue belilah. Cuma sementara yang ada dulu aja ini. Oke lah. Tidak bocor tampaknya ya. Jadi dari sini kering, sini nih bagus kering, tidak bocor, tidak bocor. Nggak usah rapi-rapi lah, bukan tukang akuarium ini. Oke, waktunya sekarang kita bikin substrat ya. Yang pertama. Gua sudah menyiapkan ada pasir di sini. Di sini ada pasir. Terus ada bebatuan di situ. Terus di sini ada forest bark sama ada kokopit. Yang perlu kita lakukan adalah biar dia kayak sebenarnya kan dia kayak dari hutan bakau gitu ya. Terus mengarah ke pasir laut, pantai, terus baru ke laut gitu kan. Cuman dia kan ke laut itu nggak dalam-dalam juga, jadi lautnya pendek aja kayak gitu. Gue udah siapin garam ikan nih, kayak buat bikin air laut nanti. Terus pasir dan juga kokopit forest bark. Sama ada driftwood. Driftwood buat hiasan aja sih sebenarnya. Jadi, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus taruh kokopit terlebih dahulu. Kita harus taruh ini dulu guys, gue udah siapin. Kita mau taruh kokopitnya di sebelah sini. Yep. Nah ini kokopit campur pasir nih. Jadi kokopit campur pasir tapi ini kagak banyak pasirnya, dikit aja ya. Kita akan aduk-aduk gini. Kita aduk-aduk guys sampai rata. Pasirnya kurang. Seru banget tau. Bikin kandang ini kayak mengingatkan gua zaman gua kecil. Lagi kita akan bikin dia sebenarnya nge-trap ke atas gitu ya, apa? Miring ya ke atas ya. Ini sih lebih bagus kalau pasir pantai sebenarnya.
Cuma adanya pasir bangunan, pakai pasir bangunan lah. Yang penting udah kita jemur, udah kita bersihin. Kita mix ini biar nggak terlalu ringan ya. Komposisi substratnya ini, dia harus agak berat dia. Ini kalian kalau mau beli kayak ginian bisa ke Indo Exotic. Di Tokopedia bisa, di Indo Exotic biasa juga bisa. Kita akan kasih ini sedikit. Dia harus tebal guys, karena dia suka gali-gali nanti. Jadi gelombang ini ntar akan suka gali-gali ke bawah substratnya. Jadi kita harus tebal bener ini. Oke. Sekarang kita waktunya masukin pasir guys. Kita ambil pasirnya nih. Alright. Butuh lagi guys. Oke. Sebenarnya ini dia bisa manjat ya pembatasnya. Cuman gue bikin biar lebih estetik aja. Gua rasa pasirnya udah cukup ya. Darat, pasir, laut. Berarti waktunya kita untuk bikin lautan. Tapi sebelum itu gue mau dekor dulu ah. Kita akan bikin air laut ntar abis ini. Kita dekor dulu nih. Pakai bebatuan ya. Di sini ada batu-batu aman, batu kerikil coffee shop ya. Kita ini biar cakep aja, kalau ini nggak perlu banget. Biar cakep saja kalau ini. Terus di laut kita juga kasih sedikit. Sebenarnya bagusnya ini kita kasih filter ya. Kalau males bersihin air lautnya, ini nanti kita sifon. Cara ganti airnya kita sifon. Terus kita kasih ini untuk bermain aja lah ya. Ya kurang lebih begitulah. Kita kasih sabut kelapa ini, karena sabut kelapa dia suka makan ya. Kadang-kadang, nggak tentu sih. Seadanya aja. Sabut kelapa biar kayak laut banget aja ini. Ini gila, ini laut banget udah nih. Tuh, mantap gak? Lumayan. Terus kita akan kasih air laut. Ini waktunya kita pakai air laut, jadi belum deh. Tunggu. Kita isi air dulu deh nih. Kita mau isiin air ini ke sini. Ini harus agak basah ini. Jadi harusnya di spray setiap hari gitu. Terus pasirnya juga harus agak becek. Lu pernah lihat nggak pantai kering banget? Nggak ada kan? Pantai pasti agak becek gitu loh. Pantai pasti kayak becek-becek dikit gitu. Kita mau bikin dia kayak di habitat aslinya ya kan. Sekarang kita akan mix ini pakai garam ikan. Kamu sudah mau keluar kamu. Ini gede nih Brevimanusnya 3 biji. Bener-bener raksasa ini dari Kokris, mantep banget. Campur semuanya aja. Kita aduk-aduk. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Sebenarnya dia nggak minum air laut. Jadi dia ini minumnya air biasa guys. Dia bukan peminum air laut. Nah ini udah berasa banget nih garamnya. Jadi dia tidak minum air laut, dia tapi minum air biasa. Air laut ini fungsinya untuk membasmi bakteri sebenarnya, dan replika dia kayak lagi di pantai aja sebenarnya. Jadi tujuannya adalah untuk membasmi bakteri. Kita isi ya. Alright. Ini
Ini agak miring lantainya sih ya. Cuma kalau nggak miring ini harusnya penuh. There you go. Seru banget ini. Ada satu yang kurang ya. Gua butuh tempat makan ini. Tempat air. Wah, dapat satu tempat air nih. Jadi ini tempat airnya kita akan isi air juga. Ini air biasanya. Kita akan taruhin air biasa dan tempat makan nanti. Air biasa taruh di sini aja di tengah-tengah. Ini air biasa tidak asin. Ini air asin. Jadi ada dua jenis air. Tuh ya. Terus kita punya kelapa di sini. Kita udah siapin kelapa. Kelapanya kok kuning sih nih? Kelapa apa apukat ini? Kelapa bener kan? Ini kelapa nih. Kita akan taruh sini satu. Di darat sini satu ya. Kita taruh dua ke tempat kelapa. Ya. Gua rasa sini udah jadi ya. Tinggal ditutup aja, ini tutupnya kemarin juga udah kita buat. Tutupnya begini. Terus kalau mau bagus dikasih klem atau pakai batu gitu atasnya ditiban. Gua rasa ini udah jadi guys. Waduh, mantap betul ini. Tapi sebelum kita masukin, kita mau lihat dulu dia jalan-jalan lah ya. Sini, gua mau main dulu sama mereka guys. Ada 3, ini surprise kita nih. 1, 2, 3 ini yang paling gede. Ada 3 Brevimanus Coenobetta brevimanus. Nah, ini dia namanya Coenobetta brevimanus, guys. Ini salah satu spesies terbesar kalau di dunia kelomang. Jadi ini adalah hermit crab ya, Coenobetta brevimanus. Jadi mereka ini asalnya dari Asia Tenggara ya, dari Indonesia juga ada. Ini yang paling gede nih. Gua bawa pulang akhirnya loh, mantap nggak? Mereka ini uniknya ya, capitnya gede sebelah tuh. Kiri pasti lebih gede daripada kanan. Ini kiri pasti lebih gede daripada kanan. Ini mereka jinak ya kalau ini ya. Mereka ini gedenya sampai 12 cm, jadi ini termasuk yang gede, tapi masih bisa gede lagi sedikit. Ini jadi serem ya bentuknya ya, menurut gua. Bisa gede lagi sedikit. Terus mereka ini aslinya nggak punya cangkang. Cangkangnya ini ngambil dari siput-siput mati yang di laut. Terus cangkangnya ini dia bisa molting nih, cangkangnya pindah. Jadi semakin dia gede, dia harus cari cangkang yang lebih besar. Terus ini bertiga, gua nggak ngerti ini individu yang sama apa beda dari waktu kita datang. Ini tuh sekitar udah berapa ya, 4-5 hari gitu di sini ya. Karena mereka itu bisa tuker-tukeran cangkang, terserah dia. Jadi dia kalau habis molting, dia akan keluar dari cangkang. Abdomennya itu empuk ya, perutnya tuh empuk sebenarnya. Dan dia butuh perlindungan dari cangkang ini. Jadi mereka tuh bisa tuker-tukeran. Dan di tangan gue ini ada 3 guys. Dan mereka ini sebenarnya kuat sekali ya. Nah mereka ini makannya apa? Zaman kecil lu pasti kasih makan kelomang tebu kan? Bisa, timun ya kan? Sebenarnya bisa. Tapi mereka itu kalau di alam sebenarnya lebih makan kelapa karena mereka hidup di pantai. Ya, tuh. Lucu banget kan? Ini kita akan lihat dia di dalam kandang yang udah gue buat nih. Ini ada kandang yang udah gue buat nih. Tuh, keren kan? Lu seneng gak lu lihat tuh? Kandang baru tuh. Kandang yang gue buat nih guys. Ada daratnya kayak hutan, pantai, pasir, terus air laut. Ini air laut. Terus ada air tawarnya juga. Ini cara yang benar piara kelomang ya. Ini kalau kejepit, ini capit ini pastinya sakit banget ini. Tuh. Wah, gila. Tuh, serem ya. Alright, hello. Halo. Tuh, lihat matanya. Lucu banget. Gede banget ya. Gila, yang paling gede ini. 40 tahun umurnya. 40 tahun umurnya. Gila gak? Ini mungkin 30 ya, ini 25 kali ya. Yang ini 30, ini 25. Gue mau ajak dia main-main dulu lah. Ini. Merak. Ini merak lagi dijemur nih. Ini kandangnya yang gede itu kan. Takut gak? Oh, merak takut ya? Merak takut. Coba kita ajak jalan-jalan nih. Dia mau nggak ya jalan-jalan di sini? Oh, Ica penasaran Ica. Ica, dia lagi kita karantina guys, jadi nggak bisa masuk kandang gede. Karena dia lagi kurus banget abis melahirkan kan. Itu ada anaknya tuh, sampingnya.
Nggak mau keluar dia kalau di matahari. Fun fact-nya mereka juga adalah nocturnal ya, jadi aktifnya di malam hari. Kalau ngelihat matahari terik begini, malah nggak mau keluar. Tapi ini lebih ke pemalu sih kayaknya. Coba kita tinggalin ya. Mau keluar nggak ya? Keluar nih, keluar nggak? Keluar deh guys, lihat tuh. Oh, look at that. Dia mau keluar ternyata. Tuh, main dia guys. Wah, mantap betul ini. Hai. Jadi kalau yang gede ini udah biasa di free room ya. Yang gede udah biasa di free room, yang kecil biasanya di kandang. Kalau yang paling gede kalian lihat kan, size-nya beda banget kan sama ini. Nah, kalau yang gede ini diginiin nggak bisa nih. Kagak keluar tetep ya. Yang bisa tuh yang Indonesia punya, maksudnya yang kecil-kecil punya, yang nggak bisa gede itu loh. Kalau yang Nobita apa gitu namanya, gue lupa kemarin. Tuh, jalan dia, gila seru banget. Tuh ya. Coba, keren banget kan? Kura darat mana? Kura darat ya? Ambilin dong. Pentilnya kenapa gitu? Kenapa gini nih? Hana. Astaga, malah masuk dalam situ. Wah, nih, kalau tadi itu kelomang, ini kura darat ya. Ini mirip kan? Tapi ini beda guys. Jadi kalau kura darat itu dia cangkangnya nggak bisa diganti. Jadi kalau kura darat dia tuh cangkangnya numbuh guys, kayak kuku kita gitu ya. Jadi kalau kura-kura dia numbuh. Tapi kalau ini cangkangnya dia numpang ya, rumah orang ini sebenarnya. Itu bedanya. Cuma kalau jalan-jalan ya mirip-mirip ya bentuknya ya. Ada sulcata, ada pardalis, ada redfoot. Ada 3. Sulcata, pardalis, redfoot. Kelomang. Sama semua, ini kalau kuranya beda jenis. Keren ya. Ini pemalu banget yang gede nih. Padahal kalau keluar keren loh. Tuh. Beda kan? Kelomang ini kepiting ya. Arthropoda. Kalau ini kura-kura ini adalah reptil ya. Beda guys. Jadi jangan samain kelomang sama kura, beda. Jalannya mirip sih memang ya. Tuh, balapan dia main nih. Duluan dia ke sono. Seru banget guys. Merak, itu merak biru guys ya. Itu merak biru sepasang 2. Penasaran sama Giselle dia. Tuh kainnya Giselle malah diambil si Min Min. Ini gua lagi proses penyatuan guys. Jadi kita akan satuin si Min Min sama si Giselle nanti. Betina sama betina. Makanya dideketin dulu sampai dia stabil. Gue nunggu sampai si Giselle-nya men soalnya. Keluar yang putih keluar akhirnya. Wow. Ih, dideketin redfootnya, lihat tuh. Dideketin redfootnya guys. Asik. Redfootnya dideketin. Look at that. Nah, dia nggak berantem ya ternyata ya, cuma dilewatin gitu aja. Sebenarnya kelomang ini friendly guys. Kelomang ini cukup friendly dia. Tuh.
Memang jalannya mirip sih. Jadi nggak heran bahwa Kelomang sama Kura suka dibilang kembaran ya. Ternyata beda tapi itu. Gerakannya sih mirip tuh. Jalan bareng dia. Ini sih nyari tempat adem nih kalau begini. Oke, tanpa lama-lama lagi gua akan masukin mereka ke kandangnya. Oke, gua akan taruh ini ke kandangnya ya. Kita akan lihat reaksi mereka ya. Kita buka dulu tutupnya ya. Gua taruh GoPro-nya di dalam kandang biar kalian bisa lihat POV-nya kalau dalam kandang kayak apa ini. Kita akan masukin ini dari sebelah sini nih kayaknya. Di dalam kandang. Nah, wide nggak itu? Ultra wide kan? Atau enggak kita masukin dia kebalik deh. Kita masukin dia dari dalam sini aja. Ya, gua masukin ke air tuh ya, biar kalian lihat. Mari kita masukin dari sebelah sini ya. Seru banget harus ini. Sono, yang gede malah mau keluar tuh. Tuh, ada 3 guys. Jalan ke sono, jalan. Coba ini GoPro-nya. Nah. Kelihatan nggak ya dia? Jalan. Hah? Nggak kelihatan, dibenerin coba. Jalan-jalan sono. Wah, mantap ini. Gue nunggu mereka lagi senang-senang nih, lari-lari di dalam kandang. Kandang baru, rumah baru. Harusnya menyenangkan sekali, guys. Wits, jalan-jalan tuh guys, lihat. Yang gede sih yang jalan-jalan dulu. Dia lagi detect nih. Ini tempat apa sih? Tempat baru nih. Gua rasa tapi ini memang jaraknya kesempitan ya. Harusnya lebih bagus kalau dia punya size di atas sini kayaknya. Ini gua terlalu pendek bikinnya. Cuman kan namanya akuarium bekas ya udahlah ya. Ini bekas guys. Jadi ini bekas torto tadinya juga, bekas kura darat. Ini masih banyak di bawah sini kan semuanya akuarium ini tuh. Mejanya gratis. Bikin dari akuarium bekas. Akuariumnya gratis. Kita hitung biaya deh ya. Kita hitung biaya sekarang. Akuariumnya gratis. Terus sekatnya ini 20.000, ya kan? Pasirnya 10.000. Kokopitnya sama forest bag 30 lah kurang lebih. Batu ongut pinggir jalan. Jadi baru 50.000 tuh. Garam ikan goceng. Air bungut dari dalam WC. 55.000 totalnya. Oh enggak, holo, besi holo, ceban. RAM-nya ceban, 20, berarti 75.000. Kalau yang gua habisin nggak nyampe 100.000. Cuman kalau kalian beli akuariumnya, misalkan dia beli ya, mungkin ini kayak 200-300.000 kan. Ya, ini gua juga mungut. Ini mungut, bekas hewan gua yang lain. Kalau beli ini kan sekitar 200. Berarti sama akuariumnya 500, sama peralatannya 100-an, sama tutupnya 75, berarti 675 sampai 700.000 kalian bisa dapat ini. Koin Nobitanya, kelomangnya ini, kelomangnya yang segede gini 40 tahun, 400 sampai 500.000 kan harganya. Jadi kali 3, 1,5 juta. 1,5 juta ditambah 700.000, tuh 2.200.000 kalian dapat kayak begini kurang lebih. Kalau dihitung pakai kurs sesungguhnya. Cuman kalau yang gua keluarin 75.000 saja. Murah kan? Kelomang hibah ya. Nggak, gua kan kerjasama sama komunitas ini. Makanya komunitas Coen Nobita ini harus kita berdayakan ya. Cuman gua tuh mendukung riset ini supaya bisa di-breed tanpa harus ngambil dari pantai langsung. Tapi memang populasinya sangat banyak ya. Nah, cuman kalau yang umurnya 40 tahun begini itu sebenarnya sedikit guys. Jadi ini harus dirawat dengan baik dan benar. Gue penasaran banget dia masuk ke kolam ini kayak apa sih sebenarnya ke air laut ini. Coba ya kita tes. Berenang nak? Nggak mau berenang nih gitu doang. Berenang nak, coba bisa berenang nggak sih mereka nih? Dia tuh memang bisa ke laut guys, cuman jarang-jarang. Nah mereka ini juga uniknya apa? Mereka itu
kalau betelor kayaknya atau kawin gitu harus di laut guys. Jadi air laut ini esensial banget untuk mereka hidup ya. Jadi melepas bakteri sekaligus proses kawin juga harus di laut. Ini dia tuh masih kayak ngedetect ini nih situasi sekitar ini. Keluar deh. Yes. Lihat tuh. Dia lihat ini apa ini? Gue sudah lama dirawat manusia, tidak tahu yang namanya air laut. Coba, ini kayaknya stuck ya. Jadi mereka juga adalah climbers atau pemanjat yang baik ya. MR. Tuh. Oh, si raksasa nih keren banget ini. Titan. Look at that. Wait. Nih face hugger kita nih mantap banget ini. Ya mereka memang pemalu dasarnya, jadi mesti kita tinggal kayaknya ini baru mereka mau jalan-jalan ya. Gua akan kasih kalian footage pas mereka ditinggal ya. Gue tinggal dulu sebentar. Nah, itu dia guys, akhirnya seru banget ya ternyata ngeliat mereka jalan-jalan, aktivitas di dalam sini. Kalau ditinggal memang beda guys. Ini hari pertama, dia masih agak-agak canggung di kandang baru, tapi mereka punya rumah baru, seneng banget. PR gue harus tiban ini pakai sesuatu atau kasih clamp ya, biar dia nggak keluar ini lewat sela-sela ini. Itu aja sih PR-nya. Sama ini kalau dia udah makin gede, gue akan bikinin kandang satu lagi, pakai yang di bawah ini ya, kayak akuarium yang lain lagi tuh. Jadi satu tempat ini gua pengennya sih satu aja atau dua aja. Sebenarnya mereka hidupnya berkoloni, jadi gue butuh yang kecil-kecil juga. Nanti gua akan gabungin yang kecil ini 2 biji, 3 biji, sama yang gede sebiji aja. Gue lupa kasih tahu, ini juga panjangnya 1,2 meter tanknya, tingginya ini 25 cm, lebarnya itu 50 cm ya. Kalau yang mau ngikutin sama persis ukurannya, gua tapi saranin lu lebih tinggi dikit lah, segini lah. Tingginya 35 atau 40 gitu, lebih aman gitu ya. Oke, seneng banget. Kasih nama guys, Agus 1, Agus 2, Agus 3. Kok Agus? Enggak, nama dia Titan yang paling gede kan. Namanya Titan. Yang ini siapa ya? Titin. Tutun. Titan, Titin, Tutun. Ya ini ada 3. Jadi mereka udah seneng-seneng, udah jalan-jalan, pindah-pindah juga. Tuh. Komen di bawah guys. Audrey King of the Jungle. You've been watching Zonic Animals. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis. Tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah, kalau kalian tertarik sama produk-produk kita, kalian bisa cek di sini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.